Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita ketemu lagi masih dalam jaringan ya di via Zoom karena masih pandemi, tapi tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, Ibu mau mengajak kalian melakukan layanan bimbingan klasikal. Sebelumnya, Ibu pengen nanya dulu nih, kalian apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu. Oke, alhamdulillah ya semuanya baik-baik. Jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa selalu cuci tangan. Oke, langsung aja. Di sini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Sebenarnya, apakah ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Belum tahu Bu. Oke, untuk mempercepat waktu, Ibu ingin minta kepada Aina untuk share screen PPT yang telah Ibu kirim tadi. Boleh, Aina Bu. boleh di share screen PPT-nya? Sebentar. Iya, baik. Nah, anak-anak, kita akan melakukan bimbingan klasikal. Sebelum mengenal apa itu bimbingan klasikal, dalam bimbingan klasikal itu tentunya ada waktu yang ditentukan. Nah, Ibu akan mengajukan itu kepada kalian 2 kali 20 menit. Gimana? Apakah disepakati atau akan ada yang mengajukan waktu yang lebih atau dikurangi? Sepakat, Bu. Aku sepakat. Oke, berarti kita sepakati waktunya 2 dikali 20 menit ya. Nah, dalam bimbingan klasikal ini, Ibu akan mengangkat tema atau bidang, yaitu dalam bidang belajar, yaitu cara menentukan strategi dan layanan belajar. Nah, oke, boleh next slide, Aina. Nah, tadi sebelumnya Ibu nanya tuh ya, bimbingan klasikal itu apa? Nah, di sini anak-anak bisa melihat bahwa bimbingan klasikal itu apa sih? Dari 4 poin ini, Ibu akan simpulkan bahwa bimbingan merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam kelas atau suatu layanan bimbingan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor pada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang dilaksanakan di ruang kelas. Nah, meskipun pandemi gini, kita juga masih bisa melaksanakan layanan bimbingan klasikal melalui via Zoom. Seperti ini ya, di kelas ini kita masih bisa melaksanakan bimbingan klasikal. Oke, boleh next slide. Nah, di sini ada gaya dan strategi belajar seperti tema yang Ibu angkat tadi. Nah, sebelumnya kenapa Ibu membagikan PPT? Karena menurut Ibu, melalui via Zoom ini Ibu memberikan medianya itu melalui PPT. Dan kita akan menggunakan teknik diskusi yang mana nanti setelah Ibu menjelaskan, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Jika ada yang ingin berpendapat atau menyanggah pendapat temannya, sangat dipersilahkan. Nah, gaya dan strategi belajar ini untuk apa sih? Bimbingan klasikal ini kita lakukan ini untuk apa sih? Agar anak-anak di sini bisa menentukan gaya dan strategi belajar yang cocok untuk kita sendiri dulu ya tentunya gitu. Nah, di sini ada sebentar.
Gaya dan strategi belajar ini sebagai suatu upaya atau proses perubahan tingkah laku seseorang sebagai akibat interaksi peserta didik dengan berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya. Nah, lalu di sini ada hakikat strategi pembelajaran. Dikatakan bahwa strategi pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran agar memudahkan siswa memahami hingga pada akhirnya kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang dimaksud dapat dikuasai siswa. Nah, anak-anak, maka setelah kita ambil bahwa gaya dan strategi belajar ini kita bisa pilih ya, kita akan menggunakan gaya yang mana, strategi belajar yang mana gitu. Karena pada hakikatnya setelah kita menemukan gaya dan strategi belajar, kita akan nyaman gitu belajarnya. Pelajaran yang diberikan akan masuk gitu ya ke kita. Nggak masuk lewat kuping kanan, keluar lewat kuping kiri. Nah gitu. Oke, boleh next slide. Nah, di sini ada strategi pembelajaran. Strategi pertama itu ada strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, guru yang menggunakan mengacu pada pembelajaran kelompok, menyajikan informasi akademik terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan presentasi verbal atau teks. Anggota tim menggunakan lembar kegiatan pembelajaran untuk menuntaskan pembelajarannya, lalu saling membantu memahami bahan pelajaran melalui tutorial, kuis, maupun diskusi. Nah, maka dari strategi pelajaran kooperatif tipe STAD ini, dalam satu kelas, gurunya itu bisa membagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Dalam kelompok tersebut, nah, akan membahas tentang informasi akademik, seperti itu. Nah, nanti ada kuisnya, ada tutorialnya. Nah, langsung strategi selanjutnya ada strategi pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share atau TPS. Nah, strategi ini merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur ini menghendaki siswa bekerja membantu dalam kelompok kecil 2-6 orang dan lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif daripada penghargaan individual. Strategi ini guru lebih menilai kelompoknya ya, bukan masing-masingnya gitu, bukan individualnya. Nah, boleh next. Aduh, maaf ya, berisik tetangga ibu. Boleh di next, Aina. Nah, di sini ada hakikat gaya belajar. Nah, gaya belajar ini merupakan karakteristik penting bagi dari berbagai ciri yang mempengaruhi cara belajar siswa ya. Ini terus ada menurut para ahli nih menyatakan bahwa gaya belajar adalah cara mengenali berbagai metode belajar yang disukai, yang mungkin lebih efektif bagi siswa tersebut. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih di sini, apakah ada yang belajarnya itu lebih suka sambil bermain atau sambil mempraktekkan? Apakah ada yang suka? Aku, Bu. Oke, nah untuk anak-anak yang gaya belajar itu lebih suka gerak, lebih suka mempraktekkan, lebih suka bermain. Nah, ini cocok sekali jika dia itu gaya belajar kinestetik, menerapkan strategi fisikal dan ekspresi yang berciri fisik seperti siswa berjalan, berbaca, atau mendengar. Nah, selanjutnya ada gaya belajar auditorial. Nah, di sini siapa nih yang suka belajarnya tuh hanya mendengarkan? Apakah ada yang suka?
Enggak, Bu. Kalau mendengarkan Enggak. tuh lebih cepet ngantuk sih sebenarnya. Begitu ya, iya ya. Seperti teknik ceramah mungkin ya, kita tuh cepet ngantuk. Duh, jangan-jangan nih dari tadi Ibu ngomong terus kalian ngantuk gitu. Enggak ya, karena di sini ada gambarnya juga nih. Nah, gaya belajar auditorial itu eh, untuk anak-anak yang lebih suka mendengar. Kayak kalau kita ngedengerin radio ya, kalau zaman dulu mah kan kalau radio teh hits piece gitu. Nah, itu tuh bisa dibilang auditorial gitu, karena kita hanya lebih suka mendengarkan aja gitu. Nah, yang terakhir ada gaya belajar visual. Visual itu apa sih? Visual itu berarti hal yang bisa kita lihat ya, yaitu gambar, warna. Nah, modalitas belajar dengan kekuatan indera mata, lebih suka menulis, cara cepat, dan lebih suka membuat konsep. Nah, daripada mendengarkan. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang lebih suka visual mungkin ya daripada mendengarkan. Jadi dengan melihat peta konsep tuh udah paham gitu. Oh, bahwa materi ini menjelaskan ini seperti itu. Nah, ya boleh next selanjutnya. Nah, dari 3 gaya tadi, di sini juga Ibu mau memberikan cara membuat suasana belajar menyenangkan. Pada saat mengajar, tugas utama guru nih, ini khususnya untuk guru ya, untuk Ibu juga, adalah menciptakan suasana di dalam kelas agar siswa dapat menerima pelajaran dengan baik. Seorang guru harus mampu membuat kelas menjadi nyaman, agar seorang siswa merasa nyaman dan menyenangkan. Nah, sebelum menentukan gaya atau strategi tentunya seorang guru juga bisa membuat nyaman kelas gitu ya. Karena kalau misalkan misalnya Vanda udah tahu strategi dan gaya belajar Vanda itu apa, misalkan kinestetik. Tapi gurunya itu tidak bisa menyesuaikan gitu. Dia hanya ngomong aja terus tapi tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk mengekspresikan pembelajaran tersebut. Nah, kalian juga boleh menegur guru tersebut gitu bahwa, "Bu, apa sebaiknya kita, menggunakan games aja biar nggak ngantuk?" Nah, kayak gitu. Terus next. Nah, ada motivasi belajar nih, Ibu kasih motivasi belajar untuk kalian. Motivasi belajar itu apa sih? Motivasi belajar itu merupakan dorongan ya, motivasi itu dorongan ya, yang timbul dari diri dalam maupun dari luar. Nah, yang mampu menimbulkan semangat dan gairah belajar, serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Oke, mungkin pemaparan materi dari Ibu dan nah 3 strategi dan gaya belajar, apakah di antara kalian ada yang sudah bisa menentukan bahwa wah saya kayaknya gaya belajar saya enaknya ini nih kinestetik nih karena saya mah sukanya praktek, sukanya gerak gitu. Apakah ada yang ingin berpendapat? Aku, Bu, Oke, boleh Aina. kalau misalkan kalau aku sih gaya belajar kinestetik, Bu, ya, karena lebih ada geraknya juga, terus bisa praktek juga. Jadi kita teh terjun lebih tahu gitu, Bu. Oh, seperti ini cara belajarnya gitu. Jadi lebih lebih banyak ke membuat atau membuat cara gaya belajar tuh seperti apa aja gitu. Jadi lebih suka praktek lah, Bu. Oke. Jadi bisa Iya, bareng-bareng sama oke, bagus banget. teman-teman gitu. Oke, berarti dari hasil yang didasarkan, berarti Aina sudah bisa ya biar Aina itu cocoknya ternyata kinestetik gitu ya. Karena mungkin Aina termasuk siswa yang aktif, banyak bertanya, banyak praktek gitu. Nah, mungkin jadi Aina merasanya wah gaya belajar yang cocok untuk saya itu kinestetik gitu mungkin ya. Nah, terus ini apakah dari hasil materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita dapatkan hari ini dari gaya dan strategi belajar?
Apa ada yang mau berpendapat? Aku, Bu, Oke, bisa dari simpulkan. Oke, silahkan Aina. Jadi Bu, gaya belajar ini merupakan kecenderungan siswa untuk mendapatkan atau mengadaptasikan strategi pembelajaran dalam bentuk tanggung jawab untuk mendapatkan sesuatu atau pembelajaran yang masuk kepada diri kita atau diri siswa tersebut. Untuk apa sih? Untuk dengan tuntutan belajar itu, tuntutan dari mata pelajaran atau tuntutan dari teman-teman kelas juga gitu Bu, biar bisa belajar bareng-bareng gitu. Oke, bagus banget ya Aina, terima kasih. Mungkin Ibu rasa di sini semuanya sudah paham ya, apa itu hakikat dan gaya belajar, dan kalian mungkin sudah bisa menentukan gaya belajar mana yang cocok untuk kalian nanti. Nah, alhamdulillah bimbingan klasikal sudah selesai. Kita selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sampai kita terus menimba ilmu sampai hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua, sehat-sehat semuanya. Maaf bila ada kesalahan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.